Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswad Gali Abadi, NIM 0502955599. Saya dari UT Jember. Untuk sekarang saya memenuhi tugas dari mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian, di mana sekarang saya berada di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke petaninya. Assalamualaikum Pak Samad. Waalaikumsalam Mas Aswad. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. ya, alhamdulillah. Ini Pak, saya ditugaskan oleh UT untuk memenuhi tugas kuliah terkait kita mencari masalah-masalah yang ada di dunia pertanian, terutama yang Bapak sekarang sedang budidaya. Untuk akhir-akhir ini Pak, Bapak akhir-akhir ini membudidayakan tanaman apa? Untuk yang terakhir ini, yang sekarang Mas Aswad ya, itu sudah tanam padi. Oh, padi. Padi. Mungkin ada berapa peta Pak? Sekunde itu Mas, sedikit Mas Aswad ya. Itu paling 200 nih. 200 nih, 2000 meter nih. 2000 meter persegi ya. Tempur-tempur berdua enggak Bapak? Udah Pak. Kita kalau misalkan harus menyesuaikan dengan adat istiadat Oh, budaya juga. siap. Dan jadi tidak jadi masalah. Yang penting komunikasi antara kita berdua, nanti ada solusi yang kita ambil bareng lah. Semoga ada Amin, amin. solusi. Untuk Pak, ada tidak Pak kendala-kendala di tanaman padi Bapak ini? Pak, maksudnya Mas Aswad ini tahapan untuk tanam padi Malai sudah terbentuk atau calon buah, buah. calon padi itu mulai terbentuk. Apakah ada kendala Pak? Selama ini ya, kalau kendala itu biasanya kayak itu yang bau itu walang sangit ya. Oh, walang sangit ya Pak. Mungkin ada dari ini Pak, apa? Ya, beberapa peta lahan yang dari 2000 meter persegi itu kan kalau mohon maaf nih Pak. Jadi kan kadang-kadang ada peta 1, peta 2-nya di mana gitu kan gitu. Mungkin ada yang hampir panen Pak, atau mungkin malainya baru terbentuk atau gimana? Berarti sawah yang lain. Berarti. Sawah yang lain yang punya Bapak. Ada. Oh, ada. Iya. Itu gimana Pak untuk serangan walang sangitnya yang katanya Bapak ini? Serangan walang sangit itu enggak mandang musim hujan, enggak mandang musim kering ya, musim kemarau. Biasanya itu memang sudah biasa Mas Aswad. Walang sangit itu nyerang padi itu sudah biasa. Penanggulangannya kita pakai racun murah-murah aja nih. Racun. Pakai racun. Terus efektivitas racun ini Pak, maksudnya lancar nggak Pak pakai racunnya? Terus walang sakitnya masih ada nggak ketika sudah diracun? Terus waktu dari penyemprotannya juga bagaimana? Kalau saya pribadi nyemprot padi itu Mas Aswad, itu dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri biasanya pagi hari. Kalau enggak pagi hari, sore hari. Sudah benar. Apa lek racun saya pakai drusban. Drusban. Ya drusban itu lah. Terus ke yang namanya walang sangit masih ada nggak Pak pakai drusban ini? Kalau adanya sih ada, tapi drusban itu bisa mengurangi. Bisa mengurangi. Sebenarnya sih kalau kena drusban itu si hama, si walang sangit itu pergi, ada yang mati juga. Nah, cuman karena di sebelah itu ada sama padi juga, mobilnya petani yang lain ya, itu pindah. Jadi pindah-pindah kesannya gitu. Jadi dari satu lahan ke lahan yang lain. Lahan yang lain. Apalagi di sana ada padi yang sudah tua itu, hampir sudah panen gitu, sudah lebih tua umurnya, itu pindah ke yang lebih muda aja. Kalau risiko dari walang sangit sendiri Pak di berat terus di padinya itu menurut Bapak gimana? Kalau padi sampai terserang walang sangit? Feeling lah. Jadi tidak ada monitoring terkait hama walang sangit di lahan, terus tidak ada waktu tertentu untuk menyemprot ataupun melakukan kegiatan penanganan sebelum atau sesudah terserang belum ada. Jadi mungkin ini sih Pak, beberapa boleh saya tanya nih Pak, mohon maaf nih. Sekarang kan kemajuan modernisasi itu kan sudah mulai melesat nih. Pertanian juga mulai menuju ke bidang yang lebih baik lah kasarnya. Mungkin Bapak punya smartphone atau HP yang bisa buka Google gitu Pak? Ada sih. Oh, ada. Tapi punyanya anak. Oh, boleh saya pinjam Pak dulu Pak? Oh, iya. Jadi untuk menangani walang sangit ini Pak, di lahan Bapak, karena kan walang sangit katanya Bapak tadi sudah mau menyerang kasarannya, atau sudah menjadi penyebab dari gagalnya panen katanya. Itu ada Pak banyak di Google itu, di internet itu banyak. Boleh saya pinjam Pak cara untuk
kita ada pengamatan sebelum perawatan, misalnya seperti itu. Oh. Boleh Pak? Ini Permisi, nggih? tak tahu ini saya ini kamu ini. Permisi ya Pak, saya. Oke. Jadi seperti ini Pak. Kita buka Google aja, ini namanya Chrome nih Pak. Mungkin nanti bisa diajari sama anaknya ya. Nah, ini kita tinggal ketik di sini Pak. Di sini kita ketik pengendalian hama walang sangit secara alami gitu. Jadi kita kan untuk pertanian sekarang sudah menuju yang namanya berkelanjutan dan kembali ke sistem organik Pak. Jadi kalau bisa pengurangan dari penggunaan racun pestisida kimia ini bisa dikurangi. Nah, caranya gimana? Kita lihat nanti Pak. Di lahan kita banyak atau tidak terserang walang sangit seperti itu. Ada caranya. Nah, kalau yang saya tahu selama ini itu ada menggunakan perangkap Pak. Jadi perangkap ini gunanya untuk menangkap dan melihat monitoring pengamatan. Jadi kita nggak syukur-syukur untuk melakukan penyemprotan secara dini. Nanti ketika ada banyak walang sangit yang resisten Pak, ini yang risiko. Resisten itu hama yang kebal sama racun sudah. Tak mati berarti Tidak mati itu sudah. Nah ini kalau terlalu banyak Bapak nanti pakai yang namanya pestisida kimia, resikonya seperti itu. Jadi walang sangit yang melonjak bukan milik Bapak saja, bisa di lingkungan sekitar Bapak juga kena semua. Seperti itu. Nah ini seperti ini Pak contohnya. Selain ini ramah lingkungan, kita menggunakan botol bekas Pak. Dan lagi ada masalah yang tadi Bapak tuturkan terkait keong ataupun cungcung ya biasanya namanya. Kalau keong itu kool Maduranya ya. Nah itu kita bisa pakai dagingnya Pak. Bukan untuk dimasak tapi untuk memikat yang namanya walang sangit. Jadi ketika Bapak ada satu lahan yang masih baru tanam, ada kendala keong, mungkin Bapak tidak menggunakan yang namanya pestisida untuk mengendalikan keong. Kalau pestisidanya namanya nematisida. Jadi ada pestisida khusus untuk memberantas yang namanya keong. Tapi jelas akan ada banyak pengeluaran yang berlebih nantinya. Nah, ketika ada satu lahan yang sudah yang baru tanam dan sudah mau panen ataupun malai baru tumbuh, Bapak bisa menggunakan seperti ini. Itu apa namanya? Ini perangkap penarik hama. Walang sangit. Iya, penarik hama namanya. Nah, nanti kita hancurkan cangkangnya dulu, keongnya kita gantung. Ada pintu masuk untuk disamperin walang sangit. Aneh ya Pak. Tapi sudah diterapkan biasanya sama teman-teman petani. Jadi seperti ini untuk penampakannya. Jadi ini Pak yang kita inovasikan. Jadi walang sangit tidak lari lagi nanti. Ada pun kejebak dia. Kejebak ya. Tujuannya bisa ini. keluar lagi. Ya, tujuannya adalah untuk menangkap si walang sangit. Yang kedua, karena sudah tertangkap, kita bisa hitung yang namanya walang sangit yang sudah tertangkap. Karena banyak sudah yang tertangkap, kita bisa lakukan penyemprotan dengan dosis yang sesuai jelasnya. Gitu deh. Untuk besok Pak, kira-kira bisa nggak kita ke lahan Bapak? Bisa. Besok deh. Besok tanggal 4 Mei deh. Tanggal 4 Mei. 4 Mei deh. 4 atau 5? 5 deh. Sekarang saya lihat dulu. Besok 5. Besok 5 ya. Besok 5. Jadi mungkin besok kita bisa bareng ke lahan untuk melakukan pemasangan perangkap ini, Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Slamet di lahannya Pak Slamet nggih. Monggo Bapak. Ya. Sini Bapak. Untuk saat ini Pak, kita akan mempraktekkan cara pembuatan dari perangkap walang sangit. Oh gitu. Oke. Siap praktek.